Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvita Andika Jenny. NPM saya D1A019014. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana menjadi fasilitator yang baik. Yang pertama, menjaga kelompok tetap fokus terhadap kegiatan atau proses selama diskusi berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Kedua, objektif. Artinya fasilitator tidak boleh memihak pada satu individu saja dalam kelompok tersebut, tapi fasilitator harus memiliki sifat yang objektif, artinya sama. Tiga, membantu kelompok menentukan arah untuk mencapai tujuan tersebut, agar nantinya selama diskusi tidak melenceng dari pembahasan atau topik yang telah kita sepakati bersama. Empat, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, karena di sini tujuannya untuk mencapai hasil yang dimana sesuai dengan pembicaraan atau diskusi yang telah dilakukan. Artinya bukan fasilitator yang melakukan diskusi, tapi fasilitator yang memfasilitasi mereka untuk berdiskusi dan untuk aktif. Kelima, dapat menyesuaikan gaya belajar yang berbeda-beda. Artinya setiap individu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga fasilitator harus mampu beradaptasi atau dapat mengimbangi bagaimana gaya belajar seseorang dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, sensitif terhadap gender dan budaya. Ketujuh, mendorong seluruh kelompok untuk berpartisipasi, artinya tidak satu orang saja yang aktif dalam diskusi tersebut, tapi seluruh peserta dalam diskusi tersebut harus aktif, sehingga peran fasilitator di sana untuk mendorong seluruh anggota kelompok untuk aktif. Lalu selanjutnya, membantu kelompok untuk tepat waktu, artinya jangan sampai diskusi ini berlangsung dan memakan waktu yang terlalu banyak sehingga tujuan yang diinginkan tidak tercapai karena terlalu banyak pembahasan yang dibahas, sehingga menyimpang dari topik yang telah disepakati bersama dan memakan waktu yang begitu banyak, sehingga tujuan yang dicapai tidak tercapai. Akhirnya jangan sampai hal itu tersebut terjadi. Lalu selanjutnya, memberi semangat, membuat kelompok itu tetap rileks. Jangan sampai dalam diskusi berlangsung anggota kelompok itu merasa tegang, merasa cemas. Jangan sampai mereka tuh tidak rileks dalam menyampaikan pendapat mereka. Lalu ke-10 atau yang terakhir, menyampaikan kesimpulan apa yang terjadi pada setiap pertemuan, sehingga fasilitator dapat menyimpulkan apa yang dapat disimpulkan pada topik pembahasan yang telah dilakukan. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjut pada sesi mungkin segitu saja. Mungkin kita bisa lanjut kepada video role play-nya, bagaimana fasilitator memfasilitasi diskusi saat berlangsung di intervensi kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Desvita Andika Jenny dari mahasiswa Kesejahteraan Sosial 2019. Di sini sesuai agenda yang telah kita sesuai janji kita, yaitu mengadakan forum diskusi tentang perkuliahan secara daring. Jadi alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari Ibu terlebih dahulu, dari siapa namanya dan dari instansi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri, Ibu dari SMK IT Arsitek, nama Ibu Elmidayanti, megang mapel kimia. Selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Beta Putreni, saya siswa dari SMK IT Arsitek. Selanjutnya Mbak Tommy. Perkenalkan, nama saya Snaini Margatila, sering dipanggil Tila. Saya mahasiswi di suatu Universitas Marcubana, angkatan 2020. Baik, mungkin kita langsung aja ke inti ya untuk mempersingkat waktu. Kita tahu bahwasanya pada awal 2020 pemerintah memutuskan untuk mengadakan perkuliahan atau kegiatan semuanya secara online kan, dari saya ingin tahu nih, apa sih perasaan ketika pemerintah mengadakan rencana sistem secara daring tersebut, peraturan secara daring tersebut. Mungkin dari Ibu terlebih dahulu, bagaimana perasaannya? Kalau dari Ibu, perasaan waktu menghadapi pembelajaran secara daring, pertama juga Ibu sempat bingung sebenarnya, apakah bisa tercapai pembelajaran itu lewat daring. Beda halnya kalau kita luring atau tatap muka. Nah, kalau tatap muka itu kan biasanya KD-KD yang diterapkan itu akan mencapai KKM yang sudah ditetapkan. Tapi untuk daring, Ibu menilai agak khawatir pada siswa yang Ibu ajar, apakah tercapai apa tidak. Itu aja bingungnya. Berarti dari segi pencapaian siswanya sendiri ya Bu, takutnya materi yang disampaikan itu tidak dapat diterima dengan baik karena daring ini. Mungkin dari Beta sendiri, apa perasaannya ketika pemerintah mengumumkan bahwasanya kita harus kuliah nih jarak jauh secara daring? Pas pertamanya, pas dengar berita itu senang karena nggak harus bangun pagi-pagi, nggak harus mandi pagi-pagi. Tapi pas tahu udah belajar, udah bosan juga di rumah terus belajarnya, terus juga pelajaran juga nggak masuk gitu. Iya, berarti nyambung ke yang Ibu tadi selaku Iya. pengajar ya. Iya. Berarti kurang dapat diserap materi yang diberikan karena terlalu santai mungkin ya. Iya. Mungkin dari segi mahasiswa nih, Tila, bagaimana? Saya setuju sama Ibu dan Mbak Beta karena yang pertama saya merasa bingung bahwasannya pemerintah mencantumkan sistem daring itu kepada mahasiswa. Kan kami baru angkatan 2020. Iya. Itu kan bingung kan mau kemana arahnya, gimana. Nah, itu kan sesuatu sistem yang baru yang kita hadapi di masa pandemi sekarang. Terus untuk pencapaian diri saya sendiri ya, untuk masalah daring ini saya itu kurang fokus karena belum ngerti kayak sistemnya gimana, ini menerapkannya gimana. Jadi sama aja, pencapaian diri seseorang mahasiswa itu masih bingung juga. Iya, mungkin karena peralihan dulu dari SMA ke perguruan tinggi kan. Jadi masih merasa bingung juga. Lalu ketika sudah nih perasaan itu bingung, tapi kan harus mau nggak mau harus dijalanin kan. Lalu apa sih suka dan dukanya nih selama perkuliahan atau pembelajaran secara daring ini? Mungkin dari Tila lagi. Sukanya itu ya mungkin gara-gara kita nggak usah bangun pagi, nggak usah harus ke kampus, Lebih simpel. ya lebih simpel, nggak usah harus pakai rapi, harus pergi langsung ke kampus lagi, nggak usah siap-siap kan. Terus dukanya itu ya pertama, sosialisasi kita terhadap orang-orang atau teman-teman itu kurang. Iya. Terus pemahaman diri kita terhadap materi itu juga sangat-sangat minim. Kadang mahasiswa itu cuma sebatas mendengar video, mengerjakan tugas. Selebih itu kemampuan anak enggak tercapai ke memori otak karena cuma sebatas itu kemampuan anak. Udah Mbak. Kalau menurut dari segi pelajar nih, bagaimana nih untuk suka dukanya? Ya, kalau sukanya tadi itu yang Mbak, kalau pas lagi ada kerjaan itu bisa langsung
kita lihat Google, jadi nggak payah lagi biasanya lebih mudah untuk mencari jawaban. ya. Tapi kalau dukanya itu nggak bisa dapet jajan, nggak bisa kumpul sama kawan, main-main itu biasanya nggak bisa Mbak, gitu. Nggak adanya. Mungkin dari Ibu segi pengajar, bagaimana Bu? Dari kami seorang guru, dukanya itu apalagi di tahun ajaran baru siswanya. Di tahun ajaran baru dicetuslah pembelajaran secara daring atau di rumah saja atau online. Ibarat sekarang itu mereka tidak langsung tatap muka, malah dalam 1 tahun itu mereka tidak kenal siapa gurunya. Betul. Itu. Lalu untuk menilai dari pembelajaran yang mereka buat itu agak kurang dibandingkan tatap muka. Lalu di sekolah terasa asing, sepi kayak gitu, walaupun nantinya ada baru-baru ini digiatkan bahwasanya kita giliran, bahwasanya giliran. Jadi agak sepi menghadapi siswa tersebut asing. Sukanya itu yang pertama bagi kami seorang guru mendapat ilmu baru. Kenapa saya bilang ilmu baru? Karena tadi semula guru itu tidak begitu bisa mengaplikasi sebuah komputer. Sekarang mau tak mau harus dari yang memang udah lama atau yang baru, guru baru harus bisa mengaplikasikan semua kegiatan pembelajaran yang ada di komputer. Sekarang ada Zoom, ada WA, ada bentuknya apa itu? Google Classroom. Google Classroom dan macam-macam yang dibuat seperti itu. Harus bisa menguasai itu semua. Ya itu, baginya itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin karena kurangnya pendekatan dari cara sistematika pembelajaran daring ini mungkin yang menimbulkan kendala-kendala yang sudah saudara Ila, Beta, dan Ibu sampaikan ya. Lalu dari segi kendala, mungkin mungkin dari segi jaringan internet atau apa, mungkin ada nggak kendala selama daring ini? Mungkin dari Beta dulu selaku pelajar. Ya kalau kendalanya itu ya seperti internet tuh lah, internet terus HP-nya memori penuh gitu kan Mbak. Kalau untuk dari Ibu? Ya, kalau Ibu ya jelas saja, apalagi siswa yang kami hadapi adalah siswa dari daerah-daerah. Yang pertama adalah internetnya atau sinyal, bahasa anak-anak sekarang, sinyalnya itu tidak ada. Jadi kebanyakan siswa itu ketinggalan pembelajaran dikala melakukan video, mengasah video atau itu tidak terbuka atau langsung langsung ke WA gitu. Lambat dia mau nyetorkan mengumpulkan tugas, setor tugas atau setor video atau ada macam-macamnya. Itu kendalanya. Kalau untuk dari segi mahasiswa sendiri apa sih kendalanya? Jadi baru-baru ini pagi tadi ya, 2 hari yang lalu kampus saya mengalami suatu hal yang baru saya alami dan teman-teman juga baru dialami. Bahwasannya saya belajar di aplikasi yang bernama e-learning. Iya. Nah, pada saat itu kan yang pertama itu emang kendalaannya sinyal. Terus yang kedua tiba-tiba aplikasi itu sering error, baik dalam segi sinyal, HP kita. Nah, saat itu aplikasinya error, sedangkan mahasiswa itu menyetor kuis, terus menyetor tugas, lihat upload materi dari e-learning tersebut. Tiba-tiba sinyal atau kendala lain dari kampus itu menyebabkan kehilangan semua data mahasiswa. Semuanya, tugasnya, kuisnya, materinya yang diupload. Jadi
dari segi mahasiswa jadi kesal kan, kecewa. Iya. Gimana nih, apa harus mengulang lagi atau sudah atau jadikan bonus. Tapi kami sebagai mahasiswa Tidak puas dengan tidak puas, wanti-wanti perasaan ini, resah kayak gitu. Jadi banyak kendala yang kami hadapi, itu tuh menjadi acuan bagi kami bahwa sana ya ini kendalaannya kalau kita sekolah daring. Gitu aja sih Mbak. Lalu untuk dari kebijakan dari dosennya sendiri bagaimana atas peristiwa tersebut? Oh, jadi ada beberapa dosen mungkin berbeda-beda ya pemikirannya. Ada yang menganggap bahwa kan ada juga yang dosen yang udah menginput materi tersebut kan, ada yang dijadikan bonus, ada juga disuruh ulang kembali mengerjakannya. Itu kan sangat memberatkan Iya. sekali dan menghabiskan, bukan menghabiskan, kayak apa ya, waktu itu terulang kembali kayak gitu kan Mbak. Flashback. Nah ya gitu. Dan juga mahasiswa juga ada pekerjaan lain, Betul. karena bukan kuliah aja sesuai jam. Terus kendalaannya itu dari siswa juga, mungkin kan kami yang salah, dan dari tidak menyalahkan satu-satu sama pihak kan. Kadang kita dijanjikan jam sekian untuk Google Meet atau Zoom, tetapi nyatanya mungkin dosennya ngaret atau mahasiswanya yang ngaret. Nah itu kan Sinyalnya ya. kendala Iya. kita juga kan. Terus harus nunggu teman dulu, misalnya maksimal 40, jadi harus nunggu, ngaret lagi waktunya. Itu aja sih Mbak menurut saya. Baik, berarti dapat disimpulkan dari faktor internet yang paling berpengaruh dalam Betul. pembelajaran ini, terus memori, terus adanya error itu jadi kayak faktor yang membuat mahasiswa tuh jadi resah. Ya, down juga. Iya. Lalu untuk harapannya nih, mungkin harapannya apa untuk kedepannya? Apakah akan ada apa lebih nyaman dengan sistem daring ini karena bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah, atau nggak usah, tadi dibilang nggak usah rapi kan, atau lebih suka atau mengharapkan ke offline? Jadi mungkin dari Tila terlebih dahulu boleh? Saran dari saya ya, semoga pertama dunia ini membaik, coronanya hilang, semoga ya, amin. Terus alangkah lebih baiknya kita offline, tatap muka atau daring, karena saya sebagai mahasiswa itu sangat membutuhkan materi secara langsung. Karena ketika saya daring itu cuma sebatas lihat video, kadang saya skip aja itu. Terus lihat video, lihat materi cuma sebatas baca-baca aja, nggak terlalu memahami apa intinya, ininya kemana, tujuannya ke semana kan, cuma sebatas itu. Jadi kalau misalnya masuk ke kuliah, kita bisa tatap muka sama dosen juga. Oh itu tahu, itu dosen A, ini dosen B. Nah, dia ngajar mana, dia ngajar di situ. Nah, terus sosialisasi saya bersama teman-teman atau bersama-sama luang lingkup kampus itu jadi tahu saya Mbak. Jadi saya mengharapkan offline semoga dipercepat lagi. Berarti selama perkuliahan daring ini belum menginjakan atau belum merasakan rasa kampus ya? Oh, belum saya. Baik. Bagaimana dari segi pelajar sendiri harapannya ke depan? Ya harapannya nggak jauh beda sama Mbak Tilanya, pengennya cepat tatap muka seperti biasa, kumpul sama kawan, terus biar belajarnya juga lebih paham, ya lebih fokus lagi, gitu aja sih Mbak. Kalau dari segi ibu bagaimana? Kalau dari kami sebagai pengajar, yang pertama adalah kami mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kita juga punya pemerintahan ya yang harus diikuti. Kalaupun nanti terjadi daring lagi, nah karena daring itu dikarenakan ada COVID-19 itu, kita juga berdoa agar supaya COVID-19 itu cepat berlalu. Tapi kalaupun nanti kita kembali ke luring atau tatap muka, itu kami ikuti juga, karena juga dengan keadaan tatap muka kami bisa sosialisasi dengan siswa,
dengan temannya, lalu bisa memberikan materi secara tatap muka kepada siswa, dan lagi tidak memberatkan kepada pihak wali murid yang tadinya kalau kita daring dia mesti beli HP, dia mesti beli kuota dan lain-lain, walaupun nanti ada subsidi dari pemerintah, tapi kadang tidak cukup dari itu aja. Itu kadang HP yang dibelikan itu tidak sesuai dengan apa yang masuk di dalam HP tersebut. Kalau video-videonya banyak atau yang upload fotonya banyak, nanti RAM-nya itu tidak masuk. Untuk mengambil atau mendapatkan RAM yang muatannya besar, budgetnya juga besar. Gimana kondisi orang tua yang ada di desa gitu, yang ada di ini. Jadi mereka membutuhkan biaya banyak, sedangkan yang rata-rata kalau sekolah kami, tempat kami lah, rata-rata siswanya itu adalah siswa kurang mampu. Yang itu aja perlu bantuan dari sekolah untuk kadang nginapnya, kadang ya dan lain-lainnya lah, itu perlu bantuan. Jadi kita seakan-akan memberatkan dari siswa dan wali siswa tersebut. Itu aja, Mbak. Kalau sebelumnya Rizka mau bertanya nih Bu, saya mau bertanya. Kan Ibu tadi mengharapkan untuk pelajar atau sekolah itu diadakan secara offline atau luring. Itu apakah sarana prasarana di sekolah sudah memadai Bu untuk mengantisipasi atau mencegah COVID-19? Ya pertama, kalaupun disuruh kembali luring atau tetap muka, protokol kesehatannya itu tetap kita jaga. Yang pertama kita pakai masker, cuci tangan. Itu pun nanti kalaupun COVID-nya bilang habis atau tidak ada namanya virus, kapan aja dia bisa. Tahun ini misal kita anggap habis, nggak bisa kita bilang habis. Tetapi jaga aja kesehatan dan protap dari COVID itu selalu disiapkan oleh pihak sekolah. Gitu. Berarti sekolah sudah menyediakan kayak tempat cuci Ya, tangan? insya Allah kalau sekolah kami dari awal bukan untuk siswanya, seluruhnya untuk semua kegiatan, baik tamu yang ada ke sekolah, siswa atau wali murid yang ada urusan walaupun satu persatu, itu sudah disiapkan. Dari depan gerbang sudah ada penyiapan kotak dari COVID-19 tersebut. Berarti udah siap nih Bu kalau Sudah. misalnya offline nih nanti. Ya. Semoga cepat offline juga ya, agar materi yang tadi keluh kesahnya kan materi yang tidak begitu diserap dengan baik. Berarti dapat disimpulkan suka duka tuh pasti ada, apapun itu proses yang dilakukan pasti ada suka dukanya. Dan harapannya kedepannya akan segera offline agar bisa menyerap materi dengan baik dan dapat berinteraksi dengan sesama secara baik juga. Mungkin sekian agenda kita pada malam hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang lebih dari forum diskusi ini. Saya Rizky Anika Jenny, terima kasih.